Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah kita telah memasuki penjelasan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Jadi Al-Ghashiyah ini adalah salah satu di antara sekian banyak nama-nama untuk hari kiamat. Di surah yang lain ada Al-Qariyah, ya, kalau di sini Al-Ghashiyah, semuanya bermakna hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat terjadi, di antara manusia ada yang wajahnya penuh dengan kehinaan, wujuhun yawma idzin khashi'ah, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang telah dia perbuat ketika masih di dunia. Padahal ketika di dunia mereka berbuat, mereka beramal dengan harapan ia bisa mengambil manfaatnya di akhirat kelak nanti. Tapi ternyata tidak demikian. Mereka justru dimasukkan di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajah mereka pada hari itu disebutkan di dalam surah Al-Ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Adapun pada ayat amilatun nasibah, ya, di sini para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan amilatun nasibah itu di dunia. Jadi amilatun nasibah artinya mereka bekerja dan sangat kelelahan dengan pekerjaannya. Ada di antara ahli tafsir yang mengatakan ini di dunia, di mana mereka berbuat, mereka beramal, tapi di dalam mereka beramal dia tidak berhasil mewujudkan dua syarat diterimanya amalan, yaitu iman atau ikhlas, dan yang kedua mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak mendapatkan hasil apa-apa dari amalannya. Orang-orang yang tidak beriman diperlakukan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan, di mana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Dan kami datangi amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan seperti haba'an mantsura, seperti debu yang kita lihat, ya, yang kita lihat di ketika matahari masuk ke rumah kita, biasanya terlihat di situ debu, tapi kalau kita menyentuhnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, seperti itu perumpamaan nasib amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Padahal mereka sangat kelelahan di dalam berbuat. Ya, kita bisa melihat, ya, para misionaris yang masuk ke pedalaman, mereka dengan susah payah, ya, melakukan suatu
aktivitas yang tentunya mereka berharap dari aktivitasnya itu mereka mendapatkan manfaat di akhirat kelak nanti. Tapi Allah tidak memberikan sedikit pun penilaian terhadap amalan yang dikerjakannya. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang keliru, orang-orang yang tersesat amalannya di dunia, dan di saat yang sama mereka merasa melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang baik. Ini adalah peringatan dari Allah bahwa tidak semua amalan yang kita rasa-rasa itu baik otomatis baik di dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang akan kita kerjakan harus kita ukur dengan teliti sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu ikhlas karena Allah dan mencontoh apa yang telah disyariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama yang lain mengatakan amilatun nasibah ini di akhirat, di mana mereka di akhirat akan menghadapi siksaan yang membuat mereka sangat kepayahan, yang membuat mereka keletihan menghadapi siksaan, di mana di dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa makanan mereka itu adalah makanan yang berduri. Ya, makanannya penghuni neraka itu adalah makanan yang berduri, dan minumannya adalah minuman yang panas. Di dalam ayat yang lain dikatakan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum dengan minuman hamim, minuman yang sangat panas, saking panasnya itu memutus-mutus usus-usus mereka. Ini gambaran ya betapa menderitanya orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dan penderitaan itu telah mereka rasakan sejak masih berada di kuburan. Ya, sejak mereka masih berada di kuburan itu sudah diperlihatkan terus ya, di mana mereka akan bertempat ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia. Ya, karena di alam kubur ya, ketika di alam kubur juga manusia merasakan dua hal. Ya, kalau tidak merasakan siksaan, dia akan merasakan kenikmatan. Ya, beruntunglah bagi orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik, di mana segala kesulitan yang ia hadapi sejak menjelang maut kemudian masuk ke alam kubur itu semua bisa menjadi kafarat, bisa menjadi penghapus dosa baginya, bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang kafir sama sekali tidak meringankan ya beban dosa dan kesalahannya, meskipun ia menghadapi beraneka ragam kesulitan-kesulitan. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman ya, atau ahlul khair. Ya, orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhun yawma idzin na'imah." Ya, na'imah artinya berseri-seri. Qad jarat alaihim nadratun na'im fa nadarat abdanahum wastanarat wujuhuhum. Jadi wajah mereka berseri-seri penuh dengan cahaya dan keceriaan. Ya, kenapa demikian? Karena mereka merasakan kenikmatan dan mereka mengetahui kenikmatan-kenikmatan berikutnya yang akan ia dapatkan, sehingga mereka bergembira. Ya, mereka bergembira. Di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa di antara yang membuat wajah umat ini berseri-seri di akhirat kelak nanti itu adalah bekas air wudunya. Bekas air wudunya. Sehingga dijelaskan oleh para ulama bahwa
di antara kekhususan yang Allah berikan kepada umat ini adalah syariat berupa berwudu. Karena di akhirat nanti yang membedakan, yang menjadi khas pada umat ini itu adalah cahaya bekas wudu. Sehingga disimpulkan dari hal tersebut bahwa wudu ini termasuk ibadah yang disyariatkan secara khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita memperhatikan cara wudu kita upayakan cara wudu yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Li sa'yiha karena amalannya, karena perbuatan-perbuatannya ketika di dunia berupa amal-amal saleh, baik itu amal saleh yang berkaitan dengan hak kepada Allah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah yang berkait dengan hak kepada Allah seperti salat, seperti puasa, atau menjalankan perintah Allah yang berhubungan dengan hak sesama manusia, membantu orang lain, bersedekah, dan perintah-perintah Allah lainnya yang berkaitan dengan hak kepada sesama manusia. Baik itu amal soleh berupa menjalankan perintah ataupun amal soleh berupa meninggalkan apa yang dilarang. Itu semua termasuk di dalam kategori amal soleh. Ya, bahkan meninggalkan larangan, ya, ini adalah termasuk di antara yang membedakan orang yang benar-benar soleh dengan yang tidak soleh. Karena kalau perintah itu bisa dilakukan oleh banyak orang, tapi meninggalkan larangan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Lisaiha radiyah, mereka ridha, mereka puas dengan balasan yang didapatkannya. Idza wajadat thawabahu muddakharan mudha'afan. Jadi mereka orang-orang beriman ini merasa puas ketika mereka telah mendapatkan balasannya di akhirat kelak nanti, dan mendapatkan balasan dengan berlipat ganda. Ini salah satu bentuk rahmat Allah yang khusus yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala rahim kepada orang-orang beriman. Ini rahmat yang bersifat khusus, karena rahmat Allah kepada hambanya itu terbagi dua, ada yang bersifat umum sebagaimana disebutkan dalam ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu menjangkau segala sesuatu. Semua makhluk Allah di jagat ini kebagian rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang khusus itu hanya diberikan kepada orang beriman. Nah, di antara rahmat yang khusus itu adalah rahmat yang Allah berikan di akhirat. Jadi di akhirat tidak ada lagi yang dapat rahmat kecuali orang beriman saja. Dan di dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki 100 rahmat. 100 bagian rahmat. Satu rahmat itu Allah turunkan di dunia ini. Dan dari satu rahmat itulah dibagi-bagi kepada seluruh makhluk. Hingga dalam hadis disebutkan seekor binatang yang buas itu mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Itu adalah bagian dari satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia ini. Jadi yang kita kagum-kagumi di dunia ini itu ternyata hanya satu dari 100, ya, hanya satu saja. Itu pun sudah sangat mengagumkan dan diperebutkan oleh manusia. Ada 99 Allah simpan untuk akhirat, dan itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang beriman. Wajar jika kemudian ya dalam banyak hadis ya disebutkan bahwa kenikmatan akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. 2 rakaat sebelum subuh dikatakan oleh Rasulullah khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, karena ternyata dunia dan seisinya itu hanya satu dari 100 rahmat yang Allah miliki untuk manusia.
Wujuhu yawma idzin na'ima li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di surga. Ya, surga ini menghimpun seluruh kenikmatan yang sempurna. Ya, kalau di dunia ini kita merasa nikmat, maka kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini bukanlah kenikmatan yang sempurna. Kenikmatan yang sempurna itu adalah kenikmatan di akhirat, ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga. Fi jannatin 'aliyah. Ya, 'aliyah fi mahalliha wa manaziliha. Tempatnya yang tinggi, tempatnya ya surga itu berada di tempat yang tinggi. Qutufuha daniyah, dan di dalam surga tersebut terdapat banyak buah-buahan yang mudah untuk dipetik. Mudah untuk dipetik. Katsiratul fawakih alladzizah. Ya, terdapat banyak buah-buahan yang sangat lezat yang mudah untuk dipetik. Ini adalah penyebutan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga dengan sesuatu yang kita mengenalnya di dunia. Supaya apa? Supaya kita mengenal kenikmatan surga tersebut. Meskipun di dalam hadis disebutkan nikmat surga itu adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Dia adalah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Secara hakikat tidak pernah. Ya, tidak ada yang pernah melihatnya secara hakikat. Tapi nama-nama kenikmatannya itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, serupa dengan nama-nama kenikmatan yang kita dapatkan di dunia. Ya, ada kebun, ada sungai yang mengalir di bawahnya, kemudian ada air susu, kemudian ada madu dan seterusnya. Ya, tapi secara hakikat kenikmatan surga jauh lebih besar daripada apa yang kita rasakan di dunia ini. Dan ini adalah ya motivasi bagi kita untuk selalu memprioritaskan apa yang menjadi kemaslahatan akhirat kita. Qutufuha daniyah. Kemudian di dalam surga juga la tasma'u fiha laghiyah. Orang yang ada di dalamnya itu tidak mendengarkan laghiyah. Laghiyah adalah kalimatul lagwin wa batil. Kalimat-kalimat yang batil, kalimat-kalimat yang sia-sia. Dia tidak mendengarkan itu. Jadi ya, sempurna kenikmatannya. Semua mendapatkan kenikmatan. Semua bagian tubuh manusia mendapatkan kenikmatan. Ya, matanya, telinganya, fisiknya, syahwatnya, semua mendapatkan kenikmatan ketika di surga. Ini yang membedakan di dunia. Ya. Kadang di dunia kita melihat sesuatu yang indah, tapi telinga kita tidak merasakan kenikmatan, atau sebaliknya. Ya. Ada saja kekurangan. Ya, di satu sisi ada kenikmatan, tapi tetap saja ada kekurangan-kekurangan. Itu sesungguhnya adalah peringatan. Ya, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan di dunia ini adalah peringatan bahwa nikmat yang sempurna itu ada di akhirat. Sehingga kita senantiasa termotivasi dan terdorong untuk mengejar kenikmatan yang ada di akhirat. La tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Dan di dalamnya juga terdapat ya, ranjan atau dipan-dipan yang berada di tempat yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang berisi dengan minuman. Ya, kita bisa membaca ulang ayat-ayat ini dan membaca dengan penuh perenungan, ya, betapa indahnya surga itu. Ya, tempatnya tinggi, ada dipan dengan kasur-kasurnya yang empuk,
kemudian sudah tersaji minuman-minuman yang sudah berisi dengan minuman-minuman, kemudian ada buah-buahan yang beraneka ragam. Ya, ini sesuatu yang sangat indah. Wa namariku masfufah, ya, dan bantal-bantal yang terbuat dari sutra. Wa zarabiyu mabathutha, dan permadani-permadani yang terhampar. Ini adalah penggambaran yang sangat lengkap, ya, di antara ayat yang menggambarkan dengan sangat lengkapnya tentang surga. Ini ada di dalam surah Al-Ghasyiyah, ya, sehingga mungkin, ya, kita bisa meluangkan waktu kita ulang-ulang membaca ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat ini, sehingga kita bisa mendapatkan perbandingan antara keadaannya ahli neraka dan keadaannya ahli surga. Ya, dan ini adalah bentuk basyiran wa nadhira. Ya, ada peringatan, diawali dengan peringatan tentang keadaan ahli neraka, kemudian Allah memberikan kabar gembira supaya manusia berpikir. Makanya sering disebutkan di dalam Al-Qur'an, la'allakum ta'qilun. Ya, afala ta'qilun. Karena ayat-ayat Al-Qur'an ini mengajak kita untuk berpikir. Ya, karena ayat-ayatnya sangat jelas. Ya, ayat-ayatnya sangat jelas sehingga kita berpikir supaya kita mengambil pilihan yang benar. Makanya orang-orang kafir di antara penyesalannya yang sangat besar di akhirat, mereka mengatakan, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, sekiranya kami di dunia ini mendengar dan kami gunakan akal kami dengan baik, kami tidak akan masuk di neraka sa'ir. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sangat jelas dan detail di dalam menyebutkan ini jalan ke surga dan ini jalan ke neraka. Tapi karena lebih mendahulukan hawa nafsu, lebih mendahulukan kepentingan dunia, akhirnya jalan ke surga ditinggalkan dan lebih memilih jalan yang ke neraka. Nasallallahu al-afiyah wassalama, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan taufik untuk istiqamah berada di atas jalan yang mengantarkan kita ke dalam surga. Semoga pelajaran yang kita sampaikan di subuh hari ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.